Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Desi Rismawati, mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A dengan NIM 228022410013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur organisasi guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Baik, sebelumnya kita kenali dulu apa itu organisasi. Pada dasarnya, pengertian organisasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah organisasi dalam artian statis, diartikan sebagai sesuatu yang tidak bergerak. Dalam artian ini, organisasi dipandang sebagai wadah atau alat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Diartikan juga sebagai wadah daripada sekelompok orang yang bekerja dan mencapai tujuan bersama. Organisasi juga sebagai wadah untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, memiliki pengawasan, dan kekuasaan. Yang kedua, organisasi dalam artian dinamis adalah memandang organisasi sebagai sesuatu yang hidup. Suatu organisme yang hidup tidak hanya memandang dari bentuk wujudnya, akan tetapi melihat suatu organisasi dari isinya. Organisasi dalam artian dinamis menyoroti aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi, serta segala macam aspek dan tujuan yang hendak dicapai, seperti pembagian tugas sesuai dengan sistem dan ruang lingkup suatu organisasi. Dalam suatu organisasi tentunya terdapat unsur-unsur di dalamnya yang membentuk suatu perkumpulan, kemudian dapat dikatakan sebagai organisasi. Unsur organisasi terdiri dari unsur sederhana dan unsur kompleks. Yang pertama, kita akan membahas unsur sederhana terlebih dahulu. Secara sederhana, organisasi mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah personil atau men atau pegawai manusia. Ini merupakan unsur terpenting di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari semua anggota atau warga organisasi, yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari pimpinan, manajer, dan para pekerja yang memiliki kewenangan dan tugas masing-masing sesuai dengan jabatan agar tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang pimpinan harus mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi kepada para anggota, pengawasan, dan membuat suatu keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua adalah kerjasama atau teamwork. Pastinya kita sendiri tidak asing ya dengan istilah kerjasama. Yang dimaksud kerjasama adalah suatu perbuatan bantu-membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dengan adanya kerjasama ini kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijaksanaan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Menurut jangka waktunya, kapan tujuan itu dapat tercapai dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan jangka panjang, misalnya era pembangunan 25 tahun di negara kita. Yang kedua, tujuan jangka menengah, misalnya tujuan pembangunan 5 tahun atau pelita. Dan yang ketiga adalah tujuan jangka pendek, misalnya tujuan yang dicapai dalam masa pelaksanaan APBN. Selanjutnya, unsur-unsur organisasi secara kompleks. Ada 3 unsur organisasi secara kompleks. Yang pertama adalah peralatan atau equipment. Peralatan atau equipment ini terdiri dari semua sarana berupa meter, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya seperti tanah, gedung, bangunan, dan kantor. Yang kedua adalah lingkungan atau environment, yang termasuk dalam sebagai faktor lingkungan adalah keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Komponen yang termasuk ke dalam unsur lingkungan antara lain kondisi atau situasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak dan kehidupan organisasi. Kemudian ada tempat atau lokasi dan wilayah operasi yang dijadikan sebagai sasaran kegiatan organisasi.
Dan unsur kompleks ketiga adalah kekayaan alam. Yang termasuk ke dalam kekayaan alam ini misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, dan flora dan fauna. Dari unsur-unsur tersebut, manusia merupakan faktor terpenting dan faktor utama dalam organisasi. Karena apa? Karena manusia memiliki kemauan dan kemampuan untuk berbuat dan membangun. Manusia merupakan modal utama dalam organisasi, dan manusia mampu berkembang baik secara cara berpikir, cara hidup, maupun cara berkelompok dengan masyarakat. Nah, ini ada contoh studi kasus, yaitu permasalahannya dalam sebuah perusahaan terdapat peraturan jika ada hal yang akan disampaikan kepada direktur harus melalui beberapa karyawan di bawahnya, seperti sekretaris pribadi atau manajer. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman karena di setiap penyampaian pasti yang menerima informasi salah mengartikan atau terjadinya miskomunikasi yang membuat informasi tersebut menjadi terhambat dan salah diartikan. Nah, ini sebetulnya sering sekali terjadi ya di dalam organisasi. Dan penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu mengubah peraturan jika ada informasi untuk direktur langsung dikomunikasikan dengan direktur atau langsung dikomunikasikan dengan orang yang bersangkutan dengan mengatur jadwal atau membuat janji bertemu terlebih dahulu. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengeliminasi pesan yang tidak penting dan tidak memiliki substansi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menyaring pesan yang masuk sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan. Cara lain yang dapat dilakukan karena sekarang ini adalah sudah era digital dan kita semua sudah melek teknologi, yaitu bisa menggunakan web atau link atau Google Form untuk menyampaikan aspirasi atau pesan yang ingin kita sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin dan terkendali untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Secara sederhana, unsur organisasi terdiri atas sekelompok orang, adanya kerjasama dan suatu tujuan tertentu. Sebuah organisasi digerakkan atau dikendalikan oleh sekelompok orang yang memerlukan adanya kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.